Nginep aja gue pikir kan cuma ya main. Itu umur berapa lu? 2009 tuh gue SMA mau kuliah. Udah, habis itu apa yang terjadi? Ya gue nggak balik ke rumah itu lagi, tiba-tiba huru-hara. Tiba-tiba handphone gue mau dijual. Gue bilang ini ada apa? Dan nyokap gue langsung mengalami, ya ini almarhumah kan sudah meninggal ya. Gue nggak mau sharing sama lo detail terhadap hal itu karena ya, lu nggak usah biar sharing, nggak itu. Bukan gitu. Nggak apa-apa, yang lu jangan sharing jangan. Maksudnya gue nggak mau cerita. Tapi nyokap tuh mengalami satu kejadian mental yang luar biasa. Bisa dibilang ya hampir setengah-setengah gitu. Stres lah. Yes. Pasti. Dan 2010 itu gue mengalami satu kejadian yang, tapi gue nggak terlalu mau masuk ke area situ. Gue udah ikhlas, gue tidak mau menyalahkan siapapun. Gue nggak mau seuzon dengan siapapun karena buat gue adalah ini udah garis tangan gue. Tapi apa itu yang lu pikir saat itu? What happened gitu? Jadi ada bola api baru datang ke rumah gue. Yang di? Rumah di Tebet. Yang lu pergi itu? Iya. Dari mana lu tahu? Almarhum kembaran gue. Ada di situ, ada supir. Dan gue waktu itu menyaksikan, jadi dulu tuh gue punya pajangan Bohemia bro. Pajangan kristal tuh. Kristal, Iya. dia kan punya lemari khusus. Dan itu ibaratnya diginiin aja nggak mungkin jatuh. Karena lemari itu dibuat memang khusus untuk pajangan-pajangan kristal. Sesuai dengan beratnya. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, hancur bro. Bang gitu. Jatuh. Dan itu belingnya halus-halus kayak pasir. Botol kita jatuhin, pasti ada pecahan yang besar-besar dong. Iya. Ini mah kayak pasir. Itu mah gue nyaksin dengan kepala sendiri. Cuman gue tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah kejadian aneh atau hal-hal yang bisa dibilang kiriman lah atau whatever that gitu loh. Iya, lu berpikirnya iya, kenapa jatuh lah atau angin. Iya. Dari situ kejadian mulai bisnis tiba-tiba gagal. Bikin kerjaan ini, perusahaan-perusahaan gagal. Bola api kapan bola api? Bola api itu 2010 awal tahun. Itu lu lihat gitu? Enggak, kembaran gua lihat. Kembaran gua, supir gua sama pembantu gua. Lu di percaya? kolam renang. Lu percaya? Ya karena mereka nyaksiin. Dan ngapain mereka cerita bohong. Tapi mereka juga nggak berpikir itu apa. Jadi mereka gini, itu apa? Mereka baru tahu bahwa itu adalah bola api. Ternyata mungkin kiriman atau apa setelah kejadian beruntung. 2000. Ya. Oh jadi sebelum. Jangan-jangan itu bola. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sodo Bono. Barusan teman-teman sekalian menyaksikan cuplikan video seorang artis yang bernama Reza Herlambang ya, penyanyi pada tahun 2009, 2008, 2009 cukup terkenal pada saat itu dan menghilang begitu saja dan mengalami suatu kejadian yang sangat bisa dibilang ujian yang sangat berat, yang sangat besar yang dia dan keluarga alami dan ada kaitan dengan hal-hal supranatural. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton terus Ki Sodo Bono Official. Baik, teman-teman sekalian, ya, cuplikan yang teman-teman saksikan, di situ Mas Reza ini mendapati informasi dari kembarannya, ya, dari kakaknya atau adiknya gitu yang sempat tadi ya, dan dari pembantunya. Menurut podcast di podcastnya Kang Denny Sumargo ya, melihat. Jadi pembantunya dan kakaknya itu melihat ada bola api yang masuk ke dalam kolam renang. Nah, bola api. Dan kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan kejadian yang dialami oleh Mas Reza dan keluarganya. Apakah ada kemungkinan ke situ? Tapi saya sekali lagi ya, sihir itu memang ada. Sihir itu memang ada. Dan sihir-sihir yang dibantu oleh bangsa jin itu nyata memang ada, teman-teman sekalian. Di sini saya tidak akan bisa dibilang tidak akan mencampuri permasalahan atau melihat lebih jauh apakah benar bahwa keluarga Reza Herlambang itu dikirimi sihir dan akhirnya menjadi
hancur, bisnisnya menjadi terpuruk. Saya tidak akan melihat ke situ teman-teman sekalian, tapi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bola api, ya, bola api di negara kita, di bangsa kita, istilahnya di Indonesia ini, kebanyakan orang-orang mengatakan itu adalah banaspati atau jenis jin banaspati yang bisa membunuh orang. Itu kan biasanya yang sering terdengar begitu. Tapi sepemahaman saya dalam dunia supranatural, jadi istilahnya berkaitan dengan bola api itu adalah memang salah satu sifat dari sihir, ya, sifat sihir ada dua. Yang pertama sihir peluru, yang kedua sihir sifatnya benang. Nah, bola api bersifat benang, yaitu mengirimkan sihir dengan bantuan bangsa jin yang bertujuan untuk menghancurkan atau membuat objek yang dituju itu tersiksa. Itu tujuan utama dari sihir bersifat benang. Kalau peluru hanya mengirimkan saja, entah dibuat sakit kah gitu ya. Tapi kalau untuk peluru itu tidak dalam arti kata gini, hanya ditembakkan saja, tidak terpantau, bahasanya gitu deh, ya. Tapi kalau untuk yang sihir benang ini itu terpantau. Nah, jikalau Mas Reza itu menceritakan detail, misalnya warna dari bola api itu berbeda-beda. Warna dari bola api itu berbeda-beda, teman-teman. Bola api sihir, ya, konteksnya sihir itu berbeda-beda. Warna yang berbeda itu mewakili dari aliran atau dari berasal dari mana sihir itu didatangkan. Ada ciri-ciri dari warna tersebut, ya. Saya tidak akan menyebutkan dari jadi gini, saya tidak akan menyebutkan daerah atau tempat sihir itu muncul, ya, tapi jelas ada beberapa perbedaan warna. Contoh, ada warna merah agak ke biru-biruan, ada warna merah agak ke hijauan, ada warna merah agak ke kuning orange. Nah, tiga warna ini itu berasal dari aliran atau daerah yang berbeda, teman-teman. Tapi tujuannya hampir sama, yaitu ingin membuat objek itu sakit atau sampai meninggal, atau bahkan memang bisa merusak bisnis orang yang akan dituju. Itu benar-benar bisa hilang. Dalam arti kata bisa kacau balau keadaan orang tersebut karena sihir ini. Karena biasanya dia akan menyerang orang-orang yang dituju yang berkaitan dengan, misalnya contoh ya, orang yang punya usaha, siapa peran utama dari usaha tersebut, dialah yang diserang. Dialah yang akan diserang dari mentalnya, diserang, dibuat mentalnya itu akan down, dibuat tidak bisa berpikir tenang, dibuat gelisah dan sebagainya. Itu tujuan dari sihir-sihir benang itu. Dan itu akan terpantau terus karena sifatnya benang, terlihat terus, teman-teman sekalian. Nah, bola api adalah salah satu jenis jin yang bisa dibilang itu dari kalangan ras ifrit. Nah, ras ifrit ini yang biasa digunakan oleh tukang sihir untuk menyampaikan hajatnya, atau bisa dibilang bekerja sama dengan ras ifrit, ya, si dukun ini atau si tukang sihir ini, dukun sihir, ya, dukun tukang sihir ini bekerja sama dengan ras ifrit untuk melancarkan hajat-hajatnya atau menyampaikan bisa dibilang itu kiriman santetnya, misalnya racunkah yang dibawa, atau misalnya bendakah yang dibawa, gitu ya, atau misalnya binatang-binatangkah yang dibawa. Dan ini yang membawa adalah jin ras ifrit tersebut. Terkadang ada momen-momen di mana energi itu bisa tampak karena berkaitan dengan alam. Sebenarnya dia tidak terlihat, tapi walau-walau kadang alam itu bisa menyaring energi tersebut, akhirnya bisa nampak kepada orang-orang yang pada saat itu beruntung melihat atau beruntung melihat keajaiban, keanehan tersebut, maksudnya, ya. Jadi alam itu justru bisa istilahnya berbenturan dengan energi yang dibawa atau si ifrit itu dibawa, karena kan biasanya yang dibawa itu adalah benda-benda nyata, maksudnya bukan goib. Kayak misalnya binatangkah, atau racunkah, atau bendakah, itu kan sifatnya nyata. Nah,
saat dipegang, dibawa oleh al-ifrit tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tertentu, itu biasanya tersaring oleh energi dari alam dan akhirnya bisa nampak. Itulah yang terkadang manusia bisa lihat, teman-teman sekalian. Kadang orang bisa melihat bola api tersebut jatuh di mana dan sebagainya, terlihat jelas. Itu karena efek dari energi alam. Sebenarnya mereka tidak tampak karena dibawa oleh jin yang memang kasat mata. Walaupun memang jin tersebut membawa benda yang nyata, akhirnya berefek gesekan di alam tersebut, akhirnya muncullah percikan api. Begitu teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi, sihir itu ada, tapi kita bisa terhindar dari sihir. Ya, kita bisa terhindar dari sihir jikalau kita di rumah itu dalam keadaan bersih hati. Di rumah ya, karena sihir itu hanya bisa menyerang saat kita ada di rumah. Dia tidak bisa menyerang kita di keramaian atau di tempat kerja atau di kantor dan sebagainya. Tidak bisa. Dia akan mengejar kita atau coba untuk masuk ke dalam diri kita saat kita ada di rumah atau tempat kita tidur, sering tidur. Gitu teman-teman. Ya, jadi hati bersih, tidak punya pikiran dengki, tidak punya dendam dan sebagainya, amarah, itu kalau sudah di rumah hilangkan itu semua. Karena itu bisa jadi salah satu tameng agar sihir tidak bisa masuk. Karena dia akan melihat apesnya kita sebagai orang, sebagai manusia, saat kondisi kita tidak stabil. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan sihir, kemudian mempertanyakan diri apakah saya benar kena sihir atau tidak, boleh langsung hubungi di nomor telepon konsultasi yang tertera di layar video ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.